Selamat pagi, selamat siang, dan malam dimanapun wilayah saudara berada. Kita teruskan dengan Kisah Para Rasul bab 22 dengan judul perikop Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam-imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, 'Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapakah engkau, Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu.' Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, 'Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?' Kata Tuhan kepadaku, 'Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu.' Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, 'Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah.' Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, 'Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan.' Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, 'Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku.' Jawabku, 'Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara, dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain.' Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, 'Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup.' Demikianlah sabda Tuhan." Saulus setelah ditangkap, sekarang Saulus berinisiatif untuk membela diri. Untungnya diberi kesempatan oleh serdadu pasukan Romawi. Silahkan, ini serdadu yang menjaga. Jadi dari atas tangga ini kan berada di tangga ini, di bawah ini Paulus menjelaskan tentang dirinya, cerita bagaimana dalam perjalanan ke Damsyik Tuhan Yesus menampakkan dirinya sehingga Paulus bertobat. Sebelumnya Paulus memperkenalkan diri bahwa aku adalah orang Yahudi juga. Aku lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Di mana itu Tarsus? Di
kita lihat petanya. Tarsus, ini dia Tarsus. Tarsus ini Kilikia ya, sekitar daerah Kilikia ya. Di sini Tarsus. Jadi di sini asalnya Paulus. Jadi sekarang ini daerah Turki. Di sini Yerusalem. Jaraknya sekitar 400-600 kilometer. Maka itu Paulus bisa berbahasa Ibrani. Dia dididik oleh ahli-ahli agama di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum Taurat, yaitu hukum nenek moyang mereka. Dan Paulus menceritakan bagaimana ia menyiksa pengikut-pengikut Yesus. Dan itu bisa dibuktikan oleh tua-tua majelis dan imam-imam besar yang memberikan izin kepada Paulus untuk menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan Yesus. Jadi semua itu bisa dibuktikan. Perkataan Paulus itu benar, bahwa dia dulu adalah orang yang menyiksa pengikut-pengikut Yesus. Demikian juga sekarang ya. Sekarang ini juga yang ada yang dahulunya itu menyiksa, membenci Yesus, membenci Kristiani. Tapi setelah disentuh oleh Tuhan Yesus sendiri, lalu bertobat dan sekarang menjadi pewarta kabar baik yang giat. Ya banyak juga itu sekarang ini. Ya puji Tuhan lah. Sebab kita butuh juga orang-orang seperti itu ya. Kita butuh orang-orang seperti Paulus. Kita butuh banyak karena kita ini berkompetisi melawan ajaran-ajaran yang tidak baik. Kita berkompetisi mengabarkan ajaran yang baik, ajaran Yesus Tuhan. Kita berkompetisi, jadi jangan gampang loyo. Sebab lawan-lawan kita sangat giat ya mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak jelas itu. Yang hasilnya itulah yang bisa dilihat sendiri. Ajaran-ajaran yang tidak jelas itu ya. Kita harus giat. Kita butuh orang-orang seperti Paulus. Paulus memang diutus untuk mengajarkan jalan Tuhan. Lihat ini. Kata Tuhan kepada Paulus, "Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Sebab orang-orang Yahudi itu, bahkan sampai sekarang ini, orang-orang Yahudi itu diberikan warta kabar baik Injil Tuhan Yesus itu wah susah sekali, nggak bisa. Jadi butuh Tuhan Yesus sendiri yang turun tangan untuk menyadarkan, untuk menarik orang-orang Yahudi itu. Sebab mereka masih mengikuti ajaran hukum Taurat yang lama ya. Padahal Tuhan sudah datang sendiri ya, mengajarkan dan membebaskan kita dari belenggu-belenggu hukum-hukum yang saklek, yang harafiah, yang kejam, yang bahkan mereka sendiri mengakui bahwa mereka sulit menjalankannya ya, karena bebannya terlalu berat. Petrus sendiri mengatakan, kami sendiri sebagai orang Yahudi itu begitu berat ya menjalankan hukum itu ya. Jadi jangan tanggungkan hukum Taurat itu kepada orang-orang bukan Yahudi ya. Cukuplah yang perlu saja ya. Ya 10 perintah Tuhan itu udah cukup berat itu kalau kita lakukan dengan konsisten. Paulus menceritakan bagaimana di jalan menuju ke Damsyik, Paulus ditegur oleh Tuhan Yesus yang menampakkan diri dalam sebuah sinar. "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jadi Saulus bisa mendengarkan suara itu, sementara serdadu-serdadu yang mendampingi Paulus, atau waktu itu namanya Saulus, itu tidak bisa mendengar suara itu. Jadi memang ya hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengarkan. Jadi Tuhan berbicara kepada orang-orang tertentu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengarkan suara Tuhan.
Tapi orang-orang yang lain di sekitarnya bisa melihat akibat-akibatnya, termasuk sinar cahaya itu. Memang mereka melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Lalu Lalu Paulus mengatakan, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Dan seterusnya ya. Monggo silahkan dibaca lagi ya, cukup panjang supaya videonya tidak terlalu lama. Lalu disuruh pergi ke Ananias. Ananias itu adalah orang yang taat di jalan Tuhan. Lalu menyembuhkan mata Paulus dan bisa melihat kembali. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar. Itu yang dikatakan oleh Ananias. Sebab engkau, yaitu Paulus, harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Jadi memang Paulus sudah harus menjadi saksinya. Yaitu kita butuh saksi. Jadi tidak asal klaim. Kita butuh saksi. Saksi hidup, saksi mata. Kita perlu data. Ngomong dengan data. Saksi adalah data ya. Saksi adalah bagian dari data. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Jadi Paulus mengatakan kepada orang Yahudi di situ, mengapa sekarang kau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dibersihkan dari dosa-dosamu, sambil berseru kepada nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Persis setelah mengatakan itu, rakyat ini juga mengusir Paulus. Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Jadi sudah capek-capek Paulus memberitakan pengalamannya, apa yang dia benar-benar alami, dia benar-benar dengarkan, dia benar-benar saksikan, tapi ditolak. Ini dia, ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang ini juga ya. Coba silakan lihat itu video-video street preacher, pengkhotbah jalanan itu yang pergi ke Yerusalem. Mereka berani berkhotbah di Yerusalem ya, bertemu dengan orang-orang Yahudi ultra ortodoks. Wah, kasihan mereka ya, ditolak, bahkan dipukuli, diludahi juga sampai sekarang ini ya. Jadi itu benar kata Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa datang kepada Tuhan Yesus kecuali ditarik oleh Bapa. Jadi harus Tuhan sendiri yang menarik untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan kita semua yang bisa datang, ketahuilah kita semua sudah ditarik oleh Tuhan Yesus, diundang oleh Tuhan Yesus, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.